Sahabat Kupas Podcast, ketemu lagi bersama saya Donald Haris Sihotang dalam program Polda Menyapa. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan tema Sabara sebagai tulang punggung Polri. Bersama saya di studio podcast Kupas Tuntas sudah hadir Direktur Samapta Polda Lampung, Kombes Pol Bambang Ponco Sutiarso SHMH. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah, syukurlah, sehat semuanya. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir di studio podcast Kupas Tuntas. Terima kasih. Nah, sebagaimana tema kita hari ini Pak Bambang, Sabara sebagai tulang punggung Polri, gitu ya. Karena ini kan unit di Polri itu kan banyak. Nah, tugasnya juga tentu berbeda-beda. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini dalam podcast kita hari ini dengan para sahabat podcast Kupas Tuntas, Sabara itu tugasnya apa saja gitu Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Baik, kembali saya katakan di sini bahwa sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bambang Ponco Sutiarso, Direktur Samapta Polda Lampung, mempunyai istri 1 dan 4 anak. Saya lahir besar di Palembang. Tetangga Lampung berarti Pak Bambang. Ya, dulu kalau mau lewat ke Palembang itu aman mudik, pasti balik singgah ke sini. Lewat Merak Bakauheni sampai di sini. Saya sudah 10 bulan di sini. Sebelumnya adalah Direktur Narkoba di Papua Barat. Saya sampaikan pertama bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu adalah sebagai alat sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, kemudian pemelihara Kamtimas dan melakukan penegakan hukum. Nah, kami di sini Polda Lampung itu terbagi dalam pimpinannya Bapak Kapolda, Pak Purwadi-Irianto, ada direktur, ada direktur yang membidangi secara uniform, ada yang ununiform. Kemudian ada biro-biro yang bantu Bapak Kapolda, kemudian ada kabit-kabit. Nah, di sini kami adalah personil kepolisian yang uniform, menggunakan pakaian dinas dan harus hadir. Kehadiran kami adalah dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka tadi yang saya katakan adalah sebagai pemelihara Kamtimas. Kita memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat yang membutuhkan demi terciptanya rasa aman dan terciptanya Kamtimas yang kondusif. Kenapa dikatakan Samapta sebagai backbone? Karena kami adalah tulang punggung daripada kepolisian negara yang ada di Lampung ini. Nah, kami berdiri tegaknya polisi ini ada di backbone itu. Karena kami hadir di setiap tempat dan setiap waktu. Kita dibagi dalam beberapa subdit dan di bawah di Polres-Polres itu ada namanya Satuan Sabara. Dan di Polsek pun ada Satuan Sabara. Nah, itu yang mereka melakukan penjagaan, patroli, pengawalan setiap waktu dan hadir setiap waktu. Yang pertama kali kalau umpamanya ada terjadi tindak pidana untuk melakukan tindak TPTKP, tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Demikian pertama. Sabara itu turunan dari Samapta Pak Dir. Jadi organisasi di Mabes itu kita di bawah Barakam. Barakam itu terdiri dari 3 kor. 3 kor, 1 kor Sabara sendiri. Kor Sabara itu membawahi Direktur Samapta dan Pamofit. Ada Kor Pol Airut dan ada Kor Bimas. Nah, secara terperinci di Kor Sabara ini, di mana di sana ada Dir Samapta. Saya di sini adalah Dir Samaptanya, ada Dir Pamofit. Tapi di Polres dia diemban oleh Sat Sabara dan dia juga mengemban fungsi Ofit di sana. Tugas kami di sini adalah kami dibagi dalam 3 direktorat subdit yang operasional, 1 Dalmas.
yang tugasnya adalah pengendalian massa. Apabila ada unjuk rasa, kami melayani masyarakat yang mengunjuk rasa. Dengan yang pertama disampaikan oleh Bapak Kapolda adalah kami memberikan senyum, karena senyum itu ibadah. Jadi yang pertama kami berikan adalah senyum, dan kita mengapresiasi siapapun unjuk rasa kita layani. Kemudian ada Subdit Gasum, nah itu yang melaksanakan patroli, penjagaan, dan terakhir itu adalah unit satwa. Ini agak spesifik karena satwa ini dia membantu karena ada beberapa canine anjing pada kita itu yang kita sekarang ini kita baru dapat 2. Oh itu ada di Samapta Pak? Samapta. Jadi kalau umpamanya ada pelacakan umum, ada pelacakan handak, ada pelacakan narkoba, ada yang untuk penanganan unjuk rasa. Iya. Jadi yang namanya anjing kan menggonggong. Kalau dia ada unjuk rasa dia menggonggong, intinya itu. Ya kalau maunya ya kita mencegah Pak, mencegah jangan sampai mereka kalau mereka nggak takut ya kita mundur dulu lah. Iya. Nanti ada penanganan berikutnya. Tapi menarik ini Pak Dir, soal masalah anjing pelacak nanti kita bahas itu bisa. Apa namanya di diskusi ini lanjutan. Iya. Nah pertama itu kan rata-rata anggota di Samapta itu kebanyakan kan bisa dikatakan polisi-polisi baru gitu. Betul. Pak Dir. Betul. Kemudian sehingga ada apa namanya orang melihat kalau Samapta itu hanya persinggahan sementara saja sebelum pembagian jurusan. Apakah seperti itu gitu Pak? Ada beberapa metode di sini, ada beberapa pilihan di sini yang disampaikan bahwa pertama memang mereka dididik karena waktu di pendidikan mereka disiplin. Jadi kita ambil disiplinnya karena Samapta ini membutuhkan terutama Dalmas. Dia membutuhkan kekompakan, soliditas. Nah, yang kalau umpamanya mereka sudah lama, itu biasanya soliditasnya berkurang. Nah, itu yang kita bisa pakai. Namun ada teori lain bahwa sebetulnya orang Dalmas ini tidak harus yang baru keluar, yang sudah melaksanakan fungsi kepolisian di umpamanya di reserse yang uniform ataupun di yang tempat lain, mereka pun bisa melaksanakan Dalmas karena lebih kuat. Karena apa? Mereka lebih berpengalaman baik di reserse dan sebagainya, sehingga dia sudah mengetahui bagaimana menghadapi masyarakat. Kemudian dia tahu bagaimana diskresi. Kemudian dia tahu bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Nah, kalau sementara yang baru ini kan mereka kan diambil disiplinnya saja. Ya, belum punya pengalaman. Ya, karena mereka satu perintah satu komando katanya begitu. Iya. Begitu. Tapi tetap terutama untuk Dalmas kita memberikan pelayanan kepada masyarakat unjuk rasa, dan kita yang saya sampaikan kepada anggota, berikan mereka senyum sebagai ibadah. Iya. Jadi nggak benar kalau itu hanya persinggahan sementara gitu ya Pak Dir ya? Sebetulnya tidak betul, karena walaupun dia dari fungsi lain, nanti kami taruhkan di Dalmas ataupun di Samapta karena di situ ada Gasum yang melaksanakan patroli, dia bisa berbakti kepada kepolisian ini tidak di fungsi lain, tapi di sini. Karena kita kan sekarang sudah anggaran berdasarkan kinerja berdasarkan anggaran. Jadi semuanya sudah berbasis kinerja ya. Iya, akuntabel. Jadi kalau memang mereka rajin, pintar, kemungkinan mereka akan lebih daripada itu. Dan itu memang harus dituntut. Karena kita sudah bikin kontrak tertulis ya dalam nota perjanjian kita bahwa kita akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau di Samapta Pak Dir ada pendidikan khusus kejuruan gitu? Ada kejuruan. Nah itu nanti yang mereka biasanya yang agak senior dan dia akan memberikan pelatihan tersebut kepada yang di bawahnya. Kalau kita lihat kan gini Pak Dir, seperti seumpama Dalmas,
Dalmas pengendali massa ya Pak Dir ya. Kalau ada demo-demo biasanya kan dari Dalmas kemudian yang diturunkan gitu ya kan. Kalau kita ngelihat seumpama demo kan tidak semua yang tertib, ada juga yang anarkis, Betul, gitu ya kan? betul. Nah, lalu bagaimana mengendalikan emosi anggota di lapangan? Kalau kita lihat contoh kadang-kadang ada mereka mau ditimpui seperti apa juga mereka tetap dalam kondisi bertahan. Tapi sebaliknya ada juga beberapa memang yang apa namanya itu represif. Nah ini seperti apa gitu Pak Dir? Jadi pertama itu memang di sini saya sendiri memacu kepada diri saya dan ini saya sebarkan kepada anggota lainnya bahwa kita harus pintar, harus bisa memetakan orang ini kira-kira dia unjuk rasa atau unjuk aksi, ya toh? Karena kondisi saat ini yang negara kita harus kita tegakkan berdasarkan komitmen daripada founding father yang dulu bahwa kita NKRI ini harus kita jaga. Nah, pemetaan yang saya maksudkan bahwa adalah kalau mahasiswa itu yang tertib dia akan memberikan menyampaikan sesuai dengan apa tuntutannya. Dan dia mengerti apa skenario kalau dia nanti disampaikan kepada siapa dan kita akan memberikan sampaian itu kepada siapa yang mau disampaikan. Nah, sebagai nego, karena di dalam penanganan awal kita ada namanya tim nego. Tim nego itu menyampaikan apa yang akan mereka sampaikan, nanti kita komunikasikan kepada siapa yang akan dia tuju dengan urutan gitu. Nah, biasanya kalau umpamanya katakan ini ada anarkis, mereka itu biasanya adanya di luar kemudian dengan penyamaran dia menggunakan identitas yang hampir sama, tapi sebetulnya bisa lihat dari kelakuannya kita bisa mengidentifikasi sebetulnya. Tinggal nanti kita ada tim yang tersendiri itu yang akan memetakan dan akan mencirikan. Ada nggak apa namanya itu pelatihan khusus gitu Pak Dir untuk anggota yang di lapangan seperti pengendali massa begitu supaya mereka itu dalam situasi apapun ya mereka tetap humanis seperti itu, bagaimana mereka mengendalikan emosinya gitu Pak Dir? Di samping namanya kejuruan atau namanya latihan-latihan yang dilakukan di SPN ataupun di Pusdik Samapta Sabara di Porong itu, kita sebetulnya ada bak psikologi daripada RO SDM itu yang melaksanakan untuk pembekalan maupun pemberian motivasi dan ketenangan daripada baik pemikiran maupun hati. Nah ini rutin dilakukan oleh Polda Lampung. Dan kami pun karena kita mayoritas Muslim dan yang beragama silakan sesuai dengan agama masing-masing, kita melaksanakan zikir bersama, kemudian mengundang ustadz untuk memberikan pemahaman bahwa tugas kita itu adalah mulia. Kemudian itu yang saya katakan, satu kata yang saya sampaikan bahwa berikan mereka senyum sebagai ibadah. Itu dengan senyum itu kita membuat pemikiran kita menjadi tenang, hati pun tenang, karena ini merupakan ibadah. Iya. Jadi memang fokusnya tetap seperti tagline Polri gitu ya, mengayomi, melayani, melindungi, gitu ya. Betul. Ya? Tetap harus begitu. Kemudian ini Pak Dir, kadang-kadang namanya peristiwa ini kan tidak bisa diprediksi. Betul. Gitu ya kan? Betul. Kadang terjadi pagi, subuh, malam gitu. Nah, ini berarti anggota siaga terus dong 24 jam atau seperti apa nih Pak Dir? Iya, kita siaga. Siaga? Kita tetap siaga. Kemudian ada karena kita harus membutuhkan kondisi fisik yang samapta. Anggota samapta ini harus samapta. Mereka harus mempunyai fisik yang prima. Makanya seminggu itu bisa 3 kali itu lari dan sebagainya. Oh itu. Oh iya, harus prima. Jangan sampai nanti
sedikit-dikit gempor, nggak bisa. Ya harus prima. Harus lebih daripada yang lain karena kita harus tampil berdiri tegak di depan masa untuk melayani. Iya. Kalau pengertian samapta itu apa Pak Dir? Tadi Pak Dir bilang harus tampil seperti samapta gitu. Itulah samapta yang saya katakan tadi itu, bahwa samapta tuh dia secara fisik siap melaksanakan tugas kepolisian yang terdepan, baik di penjagaan, patroli, pengawalan, karena dia adalah uniform, menggunakan pakaian yang dilihat oleh masyarakat. Masyarakat tahunya polisi kan pakaian dinas. Iya. Kalau dia ununiform, dia kan tidak tahu. Iya. Itu. Iya. Dan tugasnya memang begitu. Karena ada juga yang uniform seperti Bimas, seperti yang lain. Tugasnya lain. Mereka adalah pembinaan, penyuluhan dan sebagainya. Kalau kami itu harus kuat, harus samapta. Jadi dibaring dengan latihan, tugas yang kita untuk menjaga, patroli, pengawalan, yang namanya ngawalan sebagainya sekarang kan harus kuat. Kalau dia tidak kuat, ya gimana caranya? Ya kita seminggu 3 kali harus olahraga. Nah, kemudian kan gini Pak Dir, kalau mengacu dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, kita ini kan sehari itu kerja 9 jam dalam satu hari, 8 jam full, satu hari itu istirahat. Nah, kayak Polri itu tadi harus siaga kalau seumpama ada malam kejadian gitu ya kan, atau jam berapa situasi yang memang tidak bisa diprediksi gitu. Nah, ini seperti apa pengaturannya gitu Pak Dir? Apakah mereka seumpama siaga tetap di kantor atau mereka pulang begitu ada peristiwa kemudian mereka digerakkan, itu seperti apa gitu Pak Dir? Kita secara profesional sudah dibagi dalam shift. Seperti penjagaan, kemudian kalau apel sampai jam dari pagi sampai sore jam 3 sesuai dengan waktunya. Namun itulah istimewanya kita polisi ini. Iya. Kita siap berbakti pada negara dan bangsa. Kalau dibutuhkan kita siap tampil untuk menjaga keamanan ketertiban demi Kamtibmas yang kondusif. Kami siap tampil. Jadi tidak memikirkan salary. Kalau umumnya ada panggilan, kami siap tampil. Itulah kelebihan dari kami, polisi Samapta, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya kan gini Pak Dir, kalau semua anggota Samapta ini kan udah tinggal di barak semua. Mereka juga ada pulang ke rumah, gitu ya Pak Dir ya? Ya. Kemudian kalau sumpah perlu untuk mengerahkan anggota dalam jumlah besar. Contoh sekarang Samapta ada berapa Pak Dir di Polda? Sekarang kita itu komposisinya 52%. Hanya 240. Memang 240 orang. Ya, itu untuk semua tim itu tadi Pak Dir. Untuk semua tim karena ada bin sudah Dalmas, ada bin op lagi, tambah ada Renmin lagi. Oke. 240 ini terbagi ke apa aja Pak Dir? Dalmas. Dari Dalmas saja 138. Oke. Dalmas 138. Kemudian untuk Gasum yang melaksanakan patroli dan penjaga. Iya, Gasum. Itu sebanyak 65. Kemudian bin ops itu yang menangani administrasi untuk operasi. Apabila ada permintaan itu sebanyak 8 orang. Sedangkan Renmin itu yang mengatur tentang penerimaan gaji, terus mengurus hak-hak mereka, itu 18 orang. Terakhir untuk K9 anjing. Iya, anjing pelacak. 11 orang. Jadi jumlahnya 241 orang. 241 orang ya Pak Dir. Betul, memang kurang. Kami mengharapkan ini kuat. Jadi sekarang ini kita menghadapi 9 Desember pilkada ini. Iya. Kita kan di sini cuma 138, tapi kebijakan saya bikin 2 kompi. 2 kompi masing-masing 80 orang. Jadi 160 orang. Ambil dari yang lain. Karena pilkada ini harus aman, kita membutuhkan orang banyak. Saya bikin 2 kopi. 1 kopi nanti kita akan melaksanakan tugas di Bandar Lampung. 1 lagi melaksanakan tugas di Lampung Selatan. Saya perintahkan pada anggota. 1 kompi itu jumlahnya berapa Pak Dir? Kalau 1 SSK itu bisa setiap peleton, karena satu kompi itu 3 peleton. Oke. Jadi kalau idealnya dia adalah 100. 1 kompi itu 100. 100 itu 30,
90 ditambah dengan staf bantuannya. Karena sobat bantunya ada driver, ada caraka dan sebagainya. Nah ini saya bentuk tetap 3 peleton 1 kompi, jadi 2 kompi dengan masing-masing 25, 75 tambah 5 orang untuk yang driver, kan harus ada bawanya itu. Kemudian nanti yang membantu sebagai logistik dan sebagainya. Karena mereka diangkutan gitu ya, sebagian ya. Kalau umpamanya tanpa itu kan nanti gimana bawanya? Nggak bergerak itu. Oh iya, nggak bahkan juga nanti nggak akan bergerak itu. Tapi kan kalau urusan pilkada ini Pak Dir, di 8 kabupaten kota ini juga kan melibatkan berarti anggota atau personil di wilayah masing-masing yang menyelenggarakan pilkada. Betul, gitu kan? Mereka yang tidak pilkada itu membantu yang pilkada. Nah itu. Kemudian tadi Pak Dir, ini kan Pak Dir bilang anggota kalau di Samapta itu 241 orang. Kalau melihat sumpah kayak kemarin demo buruh mahasiswa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan jumlahnya kan bisa berapa kali lipat dari sini gitu. Bisa berapa kali lipat. Nah, kalau rasionya enggak. Kalau terjadi seperti itu gimana Pak Dir? Kebijakan dari Bapak Kapolda, kita ada rayonisasi. Oke. Rayonisasi itu Polres yang mendapatkan pengunjuk rasa itu yang terdekat itu kan membantu. Jadi kemarin dibantu oleh Polres Lampung Selatan, Pesawaran, kemudian Lampung Tengah dan Lampung Metro. Jadi kalau ada konsentrasi massa dan jumlah besar, kita tarik dari wilayah-wilayah terdekat. Gitu ya. Dan untuk PHH itu kan ada siap dengan Brimob. Dia pengendali huru-hara. Kalau sudah masa unjuk rasa itu sudah mengarah anarkis, mereka yang main, kita mundur. Itu ada istilahnya alih ganti pasukan. Jadi kalau sudah mengarah eskalasinya ini lebih panas, lebih tinggi, Brimob yang masuk. Brimob yang main. Samapta mundur. Kita membantu, di belakangnya, jangan sampai nanti ada yang menyusup dan sebagainya, begitu. Nah ini kan Pak Dir, tadi kita bahas soal jumlah kan ada 241 orang tadi kata Pak Dir, kemudian 138 dia di Dalmas, gitu. Betul. Kan? Kalau seumpama ada kegiatan seperti tadi saya sampaikan yang tidak bisa diprediksi malam, sementara anggota 138 ini mungkin kan mereka kan tidak di barak semua. Apa di barak semua ini Pak Dir? Kan sudah gampang sekarang ini. Bagaimana menggerakkan mereka supaya ketika dibutuhkan hanya hitungan menit mereka siap? Kan tinggal grup WA saja. Oh gitu. Tapi kalau rumahnya jauh gimana Pak Dir? Ya, satu dan lain pasti kan ada kesulitan. Tapi yang pasti mereka harus hadir. Gampang kok. Iya. Karena kan anggota-anggota itu kan tidak semua mungkin tidur dalam, ada yang sudah tidur luar karena sudah berkeluarga. Gitu betul sekali. Dan niat saya adalah membuat Polda 4 untuk personil Dit Samapta, sehingga nanti mereka bisa dikonsentrasikan dalam satu tempat, bus bisa taruh sana, truk bisa taruh di sana, apabila ada panggilan alarm Sterling itu siap berangkat. Rencana niat baik saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestuinya. Mudah-mudahan tercapai Pak Dir. Kemudian yang biasa ini Pak Dir, di kendala-kendala, hambatan, tantangan yang dialami sama anggota Samapta di lapangan biasanya apa saja nih Pak Dir? Yang kecil-kecil biasanya kan namanya tidak ada orang jatuh itu karena gunung besar, tapi kerikil kecil saja. Kerikil kecil itu ya biasalah kenakalan remaja, anak-anak, kemudian kurang memahami tentang tugas dia, kemudian ya zaman sekarang ini ya lalai ya main game isinya jadi sehingga kadang-kadang lupa dengan tugasnya gitu Pak Dir. Lupa ya ingatnya ingin game saja, ingin main saja. Kemudian kalau melihat ini kan Pak Dir, sekarang fenomena generasi yang sekarang
bisa dikatakan karena kemajuan teknologi, banyak generasi yang sekarang itu mereka itu berpikirnya pragmatis, instan, maunya hasil besar gitu ya kan. Apakah memang situasi ini juga mempengaruhi terhadap apa namanya itu kinerja seperti di Samapta gitu Pak De? Yang baru-baru lah, anggota yang baru-baru gitu. Saya mikirnya begini ya, mungkin secara makro saja, bahwa walaupun sekarang sudah zaman teknologi, tapi yang tradisional, transaksi tradisional, kemudian pekerjaan tradisional tetap dilaksanakan. Karena kalau umpamanya kita mau sehat, ini Samapta. Kalau nanti olahraganya online saja dia kan, nanti nggak bisa. Online dia kan lari gini aja, padahal gini-gini doang dia simulasi kan. aja. Simulasi aja, iya bohong-bohongan nggak bisa. Harus praktek, harus jelas, nggak bisa. Kemudian kalau dia mau usaha katakanlah, dia bikin kafe, dia bikin tempat makanan, terus ya dia punya orang dibikin di foto-foto kan, kemudian dia jualan ini kan sekarang kan kemungkinan bisa toh. Walaupun tanpa pekerjaannya bisa dia. Akhirnya ya tidak ada kualitas untuk dia pemasaran, tapi dia sama saya bohong. Makanya sekarang kalau dia mau ini ya silakan dikoordinasikan, kemudian di grip bagaimana bagusnya. Kalau misalnya kan tidak ada masalah. Kemajuan teknologi ini jadikan sebagai peluang, jangan jadikan sebagai kendala. Iya. Jadi harus jangan diakali, tapi dimanfaatkan. Iya. Untuk memperlancar justru. Ya, harus memperlancar, jangan dia diakal-akalin. Iya. Nah, kemudian tadi kita bahas soal anjing pelacak ini, Pak Dir. Nah, tadi Pak Dir kan sudah cerita Setuju sekali saya. Anjing pelacak. Setuju sekali saya. Ini berapa anjing pelacaknya? Kemudian bagaimana sih model pelatihannya, termasuk rasnya juga bagaimana gitu, Pak Dir? Sekarang ada ras Siberia sama ras apa yang kemarin baru dapat. Jadi masing-masing anjing ini dia ada spesifikasinya. Yang saya katakan tadi, ada yang untuk melacak handak, ada yang melacak untuk narkotika. Handak itu bahan peledak ya? Bahan peledak. Oke. Karena kadang-kadang masyarakat nggak tahu bahan handak peledak, itu apa. Bahan peledak. Iya. Kemudian ada yang pelacak umum. Jadi kalau umpamanya ada TKP baru pencurian, nah itu bisa diendus oleh anjing. Satu lagi, kalau tadi yang saya katakan Dalmas itu ada anjing yang sebagai di tim Dalmas itu untuk menggonggong. Iya. Itu satu kesatuan dalam Dalmas. Berarti ada berapa ekor, Pak De? Sekarang itu tambah 2 kita ada 9 ekor. 9 ekor. Iya. Nah, ini saya kemarin kebijakan saya, mereka harus berjalan ke masing-masing wilayah. Jangan diam saja. Berdasarkan laporan yang dikirim oleh masing-masing Bakop di Polres, mereka harusnya bisa menilai saya harus bergerak kemana. Jangan menunggu, nanti datang sama enggak, kamu harus bergerak, kamu jalan. Itu maunya saya, sehingga ada kemanfaatan di sana. Jadi jangan nanti ada pencurian, ada apa baru datang, udah terlambat. Tapi kalau mereka sudah berjalan, sudah enak itu. Tinggal sebentar saja karena sudah mendekati pada lokasi. Begitu kebijakannya. Itu berarti saya tambahkan tadi saya pertanyaan masalah pelatihan. Kita setiap minggu ada pelatihan. Iya. Nah, mereka ini yang sudah mengawaki K9 ini rata-rata sudah namanya K9 ya, Pak Dir ya? K9. Iya. Oke. K9 ya? K9, iya, khusus K9. Iya, bahasa K9. Iya. Bahasa Inggrisnya kerennya K9. K9. Ya itu dari sana. Para Berarti ini impor ya, Pak Dir ya? Rata-rata impor. Enggak ada bibit lokal. Enggak sanggup bibit lokal. Bibit lokal itu paling nanti bisa ada keturunan kalau dikawinkan, tapi kita tidak, karena kalau dia sudah dikawinkan itu kemampuan dia akan berkurang. Iya. Tinggal kita merawatnya saja, bagaimana nanti agar dia berfungsi dengan baik,
sehingga penciumannya. Ada satu hal yang saya akan sampaikan di sini untuk K9 ini, K9 ini, bahwa mereka itu kalau menggunakan endusan mereka itu mereka sekuat tenaga. Karena kemampuan dia hanya untuk mengendus, mencirikan. Oke. Jadi habis setelah itu mereka itu capeknya luar biasa. Oh. Karena kemampuan dia hanya mengendus. Oke. Nah, hanya mengidentifikasi gitu ya Pak Dir ya. Namanya ngendus itu kan jalan muter bisa iya. sekian jam. Itu dia bisa istirahat nanti. Istirahatnya agak lama. Itulah. Iya. Jadi memang harus dipelihara. Iya, fisiknya justru bisa dikatakan lemah gitu ya Pak Dir ya. Enggak, bukan lemah. Karena dia sekali suruh ditampil begitu dia akan mengeluarkan semua mengeluarkan energinya. kemampuannya dia agar bisa berhasil itu. Itu bisa sampai usia berapa Pak Dir? K9 itu? 7 tahun sudah 7 harus tahun. diregenerasi. Memang ya kebutuhan untuk itu, makanya kita kadang-kadang selektif prioritas. Jadi dia diambil dari usia berapa Pak Dir? Sudah masuk 2 tahun. Jadi masuk 2 efektifnya tahun. 5 tahun. Oke. Untuk pelatihannya apakah kita beli itu udah jadi gitu? Apa memang kemudian kita yang melatih sampai dia jadi gitu? Rata-rata sudah jadi, tinggal sudah jadi. spesifikasinya karena kan beda wilayah, beda tempat. Iya. Kita sesuaikan aja karena masing-masing pabang ini kan mereka sudah dilatih semua, sudah tahu semua. Oke. Nah, kalau seumpama begini Pak Dir, tadi Pak Dir bilang kan K9 ini kelebihannya kan di penciumannya, mengidentifikasi. Kalau dia masuk di satuan Dalmas contoh, pengendali massa. Nah, mereka fungsinya apa Pak Dir? Itu jenis lain lagi itu. Oh, lain lagi. Itu jenis bukan K9 ini. Sama. Sama. K9 itu namanya untuk menyebutkan anjing ini, guguk ini. Tapi dia kemampuan untuk menggonggong. Oh. Jadi memang dilatih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oh iya, gitu masing-masing. Spesifikasi. Yang hendak dia sendiri. Iya. Gitu ya. Jadi seumpama untuk seperti di pencurian gitu ya kan, dengan kekerasan mungkin dia beda lagi gitu ya Pak Dir ya. Iya. Jadi sampai sekarang ada 9 ya Pak Dir ya? 9 baru datang kemarin diberikan oleh Dir Satwa Korsabara Barkam. Kita diberikan lebih, yang lain 1 kita 2 karena kita adalah pintu masuk daripada Sumatera. Dan yang kita minta adalah untuk handak dan untuk narkotika karena di sini adalah pasar yang bukan pasar, tempat trans yang terbesar menuju karena perlintasan. Ya Pak Dir ya. Jadi kalau yang dipakai sama mereka yang sipot, yang di bakau itu K9 ini juga? Ya. Oh. Enggak, ini ada K9 di sana ada karena mereka jadi ada 1 di tempat kan di sana memang. Direktorat Narkoba punya juga gitu ya? Itu Samapta beda lagi. Narkoba nggak punya. Yang K9 ini? Nggak punya. Lah, terus kalau mereka seumpama seperti di kan tinggal ngomong saja. Oh. Tinggal surat saja, tinggal ngomong saja mau bergerak mau ini main. Oh iya. Jadi pemeliharaannya, pengendalinya Samapta. Itu ada di Samapta. Iya. Nanti penggunanya bisa satuan lain juga. Bisa. Gitu. Nah ini gimana nih membangun kerjasamanya dengan satuan lain ini Pak Dir? Samapta dengan organik yang lain. Oh enggak ada masalah. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Enggak tanpa birokrasi, tanpa apa. Ya sekarang ini. Yang penting kan kalau saya sendiri, semuanya kan tergantung pimpinan sebetulnya. Tergantung siapa yang the man behind the gun. Siapa di sana. Kalau saya azas manfaat saja. Oke. Ya. Nanti suratnya nanti per WA per ini ya mainkan saja. Yang penting bisa bermanfaat. Kemarin terakhir itu dari Barreskrim CQ Direktur 4 Narkoba Barreskrim itu meminta coba saya lihat ada spring nggak, saya lihat karena saya dulu pernah di Barreskrim. Oh ini saya kenal semua ya, mainkan saya bilang, bantu mereka. Jadi melalui itu saja, tidak melalui karena kebutuhan untuk tapping
menyatakan ada di Bakonian, udah mainkan, jalan, jalan Iya. mereka. Jadi nggak terlalu seumpama itu administratif. Jangan harus terlalu gitu ya. terkagum oleh birokrasi, nanti nggak jalan kita nih. Yang penting manfaat. Tapi tetap ketelitian ada, makanya saya lihat kepada mereka, coba lihat ini betul nggak ini? Karena saya pernah di sana, saya tahu nih, ini saya kenal semua, mainkan. Nah, kemudian ini Pak Dir, sesuai dengan tema kita hari ini. Temanya kan Sabara sebagai tulang punggung Polri, gitu ya. Iya. Artinya Samapta itu berhubungan dengan banyak kegiatan, Iya. gitu ya kan? Termasuk tadi pengendalian massa, kemudian untuk menjaga tempat-tempat yang strategis, Betul. SAR, patroli dan lain Betul, sebagainya, betul, gitu ya kan? Iya. Mungkin Pak Dir punya cerita tentang pengalaman-pengalaman apa ini yang nggak enak di lapangan gitu Pak Dir, terkait di Satuan Samapta ini. Contohnya yang di apa ya kira-kira? Yang lebih spesifik kalau Ya, pertanyaannya. contohnya seumpama ketika mungkin ada aksi demo gitu ya kan? Kayak- Saya pernah kemarin Sepertinya kejadian baru-baru ini mau dikupas. saya kemarin ada nonton videonya Pak Dir. Jadi anggota itu bertahan semua, dimukulin, ditimpuin gitu ya kan? Baik. Bagaimana Mungkin mereka? di video itu kalau mau lihat lagi, saya ada di atas sana. Oh gitu. Ya, saya ada di sana. Saya lihat para pendemo, kayak pendemo ini satu bilang, "Oh, ada kombes katanya." Kayak dia tahu mungkin dia keluarganya polisi dan sebagainya, ada kombes di sana. Ya, saya di depan mereka, saya bantu secara moral. Saya sampaikan kepada anggota, berikan senyuman kepada mereka. Nah, pada saat itu memang ya nanti kita bicara di luar sajalah. Ya. Itu anggota memberikan pelayanan terhadap unjuk rasa dengan senyuman. Namun mereka sudah bukan saja melempar dengan botol aqua atau apa, lemparannya itu sudah dengan batu besar, kemudian sudah dengan menggunakan pagar yang dicopot. Dengan benda-benda keras gitu ya Pak Dir ya. Itu begitu ganas, tidak tahu ini cerita apa ini. Ini unjuk rasa atau unjuk aksi ini kan tidak tahu saya. Iya. Ya kalau unjuk rasa kan tidak begitu. Tapi ini kan se-Indonesia. Iya. Ya toh? Iya benar. Walaupun besok dan lusanya baru terjadi. Tapi kan Iya. Nah, maksud saya sebetulnya kalau komunikasi jalan, mereka tidak memprovokasi dan mereka pun bisa memetakan sama-sama. Kita jalankan karena Indonesia ini harus berdiri tegak berdasarkan konsensus dari founding holder yang dulu. iya. Harus jalan. Jangan sampai kita ini terganggu oleh hal-hal begini. Tidak jalan pemerintah ini. Iya, Kalau mau menyampaikan ini ya saya selalu kepada salah satu pimpinan daerah. Saya sendiri tidak tahu apa ini Omnibus Law. Mari kita sama-sama kritisi. Kita baca sama-sama. Kita ajukan sama-sama. Karena mereka kan tidak tahu. Makanya kita kritis sama-sama, kita ajukan sama-sama. Kita kan sudah ada pintu semuanya. Kita kan negara demokrasi. Itu ada hak suara yang disampaikan, bukan dan pemaksaan. Kita harus menghormati hak orang lain dan kita pun harus jangan lupa terhadap budaya kita yang sopan santun. Jangan nanti dengan zaman globalisasi ini sehingga akar budaya kita tuh tercopot. Sopan santun tidak ada. Kasihan dengan nenek moyang kita itu yang mereka tetap sopan santun. Demikian Pak. Nah, mungkin kan sebaliknya juga Pak Dir. Mungkin ada juga anggota juga yang bertindak berlebihan, terlalu represif dalam menangani situasi seperti itu. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, apa yang ditekankan Pak Dir? Pertama, yang kita tangani sebetulnya bukannya pengunjuk rasa. Kalau sudah tingkat anarkis begitu, itu yang kita tangani adalah orang yang unjuk aksi, yang sudah tidak terkontrol, yang bukan dari mahasiswa. Satu, memang mereka diciptakan untuk itu. Kedua, saya pun ya namanya
anggota yang baru ya katakan baru Iya. keluar. Mereka masih emosi. Saya sampaikan jangan kamu balas mereka. Udah, kita usir saja, jangan membalas mereka. Kalau kita balas dia akan lebih. Kita 1 kali mereka 5 kali, enggak usah, udah aja. Saya mau biar bubar aja mereka karena biar cepat selesai, ekonomi tetap berjalan. Kalau mau dihadang terus, ya kapan mau berjalan di provinsi itu? Kalau maunya nggak selesai malam, susah jalannya. Dah, kita selesaikan saja ini. Paling kan orang-orang itu sedikit saja orang yang membuat kacau itu. Iya. Kita selesaikan saja, maksudnya kita bubarkan. Nah, anggota ini sebetulnya ya salah satu, tapi tidak ada perintah untuk kita represif karena kita tetap humanis dan secara kemanusiaan. Demikian. Artinya kalau ada anggota atau oknum yang bertindak represif, ini juga secara internal Polri juga melakukan tindakan, juga melakukan pembinaan gitu ya Pak Dir ya? Tetap melaksanakan. Kalau umumnya dia lupa diri bahwa kita sebagai pelayan, pengayom, lupa diri ya kadang-kadang yang ini anak-anak muda kita ingatkan ya mungkin ada isu sendiri yang menanginya untuk itu, bahwa terhadap lalainya itu kita ingatkan dengan mungkin ada disiplin gitu. Nah, bagi orang-orang ini, anak-anak muda ini, Pak Dir, yang mereka punya cita-cita pengen jadi anggota Samapta, apa yang perlu dipersiapkan ini, Pak Dir? Siap semuanya, siap mental, siap fisik, siap intelektual juga, tetap. Semuanya itu sudah disaring melalui rekrutmen yang dilakukan oleh Biro Personil. Persiapan itu bisa butuh waktu berapa lama Pak Dir? Intinya kalau dia sudah bisa masuk polisi itu sudah tersaring kemampuan dia. Kemudian masuk SPN, pendidikan, terus selesai mereka sudah mampu. Tapi sorry Pak Dir, ada nggak mereka sudah masuk polisi cita-citanya saya pengen di Samapta gitu? Di Samapta tadi kan saya bilang kan ada yang di Gasum, ada yang di K9. Nah karena mungkin mereka sudah pengalaman atau udah apa di fungsi lain, mereka pengen mengabdikan melalui uniform, mungkin mereka mau patroli saja ada juga yang memang punya juga cita-cita pengen di Samapta iya. Gitu. Pikir saya kebanyakan cita-cita orang, saya pengen di reserse, gitu ya kan? Sekarang ini sudah sama. Sama nggak ya bisa. Pak. Sudah sama, semuanya sudah terhitung. Kita organisasi ini sudah dibagi-bagi dalam biro dari bidang, ada propam, ada bitku, ada humas, ada hukum, semua sudah berjalan semua, sama semua. Yang pinter, yang profesional, yang bisa menjalankan on the track. Profesional mereka itu profesional, bisa modern menggunakan teknologi dan terpercaya, itu yang diharapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah ini Pak Dir, enggak terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol 45 iya. menit nih Pak Dir. Jadi memang waktu yang kita alokasikan itu sekitar 45 menit. Iya. Nah ini terakhir ini Pak Dir, closing statement dari Pak Dir. Pak, kira-kira yang ingin disampaikan dengan masyarakat kita di Provinsi Lampung ini, bagaimana untuk menjaga keamanan, kondusivitas di Provinsi Lampung sehingga ya situasi di wilayah kita ini tetap aman terjaga. Silakan Pak Dir. Yang saya hormati masyarakat Provinsi Lampung, saya sampaikan ini sebagai Direktur Samapta Polda Lampung bahwa setiap masyarakat mempunyai hak. Ini ada dua hal nih, hak di dalam bidang Kamtimas dan nanti dalam pilkada. Dalam Kamtimas mereka mempunyai hak untuk menyampaikan apabila ada tindak pidana yang terjadi di lingkungannya ataupun yang kemungkinan di sini potensi tindak pidana, untuk menyampaikan. Di sini ada Babintu Kamtimas, kemudian ada Polsek dan ada yang patroli. Silakan disampaikan. Nanti dari Kepolisian Polda Lampung akan memberikan pelayanan kepolisian kepada Anda sekalian. Silakan, karena masyarakat punya hak untuk menyampaikan. Nah, ini yang saya ulangi lagi, apabila
ada suatu kezoliman, rubahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Yang paling tidak kecil sekali adalah apabila tidak kau gunakan tangan dan dengan lisanmu, gunakanlah hatimu. Itu yang paling ringan sekali. Artinya begini, kalau dengan lisan itu, kalau tidak rubah dengan tangan, menggunakan sama-sama dengan kepolisian, sampaikan dengan lisan, buat tulisan dan sebagainya, sampaikan kepada kita. Itu sudah merupakan suatu pahala. Nah, kalau tidak bisa ya berdoa paling kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pilkada ini gunakan haknya, disiplin dalam protokol kesehatan. Artinya tetap nanti di sana di dalam TPS, karena saya sebagai Pamatul di Beda Lampung itu sudah dilakukan simulasi tentang penggunaan suara di TPS. Gunakan haknya, lebih banyak masyarakat menggunakan haknya, itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berdemokrasi lebih tinggi. Itu yang diharapkan. Gunakan disiplin protokol kesehatan tetap dilaksanakan, cuci tangan dan sebagainya semua dilakukan. Nah, sehingga nanti bisa terpilih pemimpin yang baik untuk membangun Lampung ini. Jangan terpengaruh yang lain. Lihatlah visi misi mereka sudah 2 kali, termasuk yang dari 7 kabupaten kota yang lainnya, itu sudah menyampaikan visi misinya melalui debat publik. Nah, dari sana bisa kita menilai mana yang cocok untuk menjadi pemimpin. Polisi, TNI harus netral. Kami netral di sini. Kami netral, tidak ada memihak sama-sama. Kami hanya melaksanakan pengamanan terhadap berlangsungnya pesta demokrasi pilkada serentak tanggal 9 Desember. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih sahabat Kupas Podcast. Tidak terasa kita sudah bincang-bincang dengan Direktur Samapta Polda Lampung Kombes Pol Bambang Ponco Sutiaso SH MH dengan tema Sabara sebagai tulang punggung Polri. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh beliau, semoga menambah wawasan kita bersama. Kemudian kita tahu sekarang ini masih situasi pandemi COVID-19. Nah, untuk itu sahabat podcast Kupas Tuntas untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, mengenakan masker, menggunakan hand sanitizer, sehingga kita tetap sehat dan tetap produktif di masa pandemi. Demikian dari saya, Donald Haris Sihotang. Kita jumpa lagi di acara Polda Menyapa di waktu dan hari yang sama. Demikian dari saya. Terima kasih.